Wabarakatuh. Jadi kalau kita cerita tentang namanya garis pengaruh, materi kita terakhir adalah garis pengaruh. Jadi garis pengaruh itu adalah efek atau pengaruh beban yang bergerak terhadap struktur. Jadi gini. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah struktur demikian, ada kendaraan yang mau lewat. Ini kendaraan zaman dulu, jadi dia belum bisa bikin dengan mulus jadi kotak-kotak gambarnya. Nah, sekarang dia berjalan ke sana. Nah, jadi maksudnya ketika kendaraan berjalan ke sana, kalau kita perhatikan kita punya peletakan ini, maka pertanyaannya ketika ini berjalan, bagaimana efek terhadap ini? Apa pengaruhnya ketika dia berjalan? Tadinya misalnya pertama kali masuk ke sini, apa pengaruhnya terhadap sini? Apa pengaruhnya terhadap ini? Atau paling gampang, berapa beban yang dipikul oleh ini, berapa dipikul oleh ini? Ketika dia ke sini, berjalan terus sampai hanya lewat. Nah, tumpuan ini dan tumpuan ini akan menerima beban yang berbeda ketika barang ini berjalan, kendaraan kita jalan. Nah, itu yang dimaksud dengan garis pengaruh. Jadi nanti kita akan gambarkan ini dalam sebuah grafik berupa garis. Misalnya saya gambar begini, misalnya garis ini saya gambar begini. Ini. Maka garis ini akan menggambarkan pengaruh daripada kendaraan ini kalau jalan ke sini. Ini pengaruhnya bisa dilihat begini. Kalau gambar ini misalnya contoh, ini adalah dianggap berarti kalau beban ini berjalan ke sana, maka peletakan ini akan memikul beban paling besar. Makin dia ke sana, ini makin kecil yang dia pikul. Setelah beban berada di sini, maka ini makin kecil, lebih kecil lagi sudah. Ketika dia lewat, dia tidak mikul apa-apa lagi, gitu. Nah, ini nanti tujuan kita adalah belajar tentang garis pengaruh itu. Tujuan kita mendapatkan sebuah grafik ini, karena grafik itu nanti akan menggambarkan pengaruh terhadap bisa dia peletakan, bisa dia gaya dalam berupa momen, geser. Gitu. Kita akan mendapatkan garis pengaruh untuk itu. Jadi nanti akan ada istilah kita hitung nanti ada garis pengaruh reaksi peletakan, ada garis pengaruh gaya lintang atau gaya geser, ada garis pengaruh momen. Nah, untuk aksial tidak ada. Ya, dalam hal ini kita belajar tidak ada yang garis pengaruh untuk aksial. Oke. Nah, jadi kalau kita mau hitung dengan menggunakan garis pengaruh, maka garis pengaruh ini dia menjadi sifatnya powerful dibandingkan dengan yang kita sudah belajar sebelumnya tentang statis, yang sifatnya bebannya statik tetap. Garis pengaruh bisa menghitung beban statik dan bisa menghitung beban berjalan. Itu lebihnya. Tapi yang kita sudah belajar sebelumnya tentang menghitung gaya-gaya dalam beban statik itu, dia tidak bisa kita pakai untuk menghitung garis pengaruh, nggak boleh. Kita nggak bisa pakai. Boleh, tapi menyebabkan jadi lama sekali kita bakal menghitung berulang-ulang seterusnya. Nah, inilah kelebihan daripada kita belajar tentang garis pengaruh. Nah, bagaimana cara menghitung garis pengaruh? Langkahnya pertama adalah kita kerjakan beban satuan. Jadi karena kita mau bikin sebuah grafik itu menggambarkan pengaruh terhadap struktur kita, dan grafik itu menjadi grafik unit, grafik satuan. Sehingga berapapun yang lewat tinggal kita kasih kali. Berapa lewat kita tinggal kalikan. Misalnya, gambarnya begini. Kita gambar misalnya garis pengaruhnya begini misalnya. Ini garis pengaruh. Reaksi peletakan misalnya. Ya. Nah, ketika ada kendaraan lewat misalnya di sini, kendaraan lewat misalnya, atau paling gampang satu beban yang lewat aja. Punya beban gini. Di sini misalnya 10 ton. Ketika misalnya ini menjadi unit grafik dalam unit ini satu, ini linear ke sana, misalnya panjang ini misalnya 10 meter, maka ketika beban 10 ton ini berada di sini, maka
Berarti kita punya reaksi sini akan menderita beban sekitar 10 ton. Datang dia di sini misalnya ini hanya 0,5, berarti 0,5 kali 10. Dia akan menderita sebesar 5 ton gitu. Nah, jadi makanya grafik nanti kita bentuk itu grafik jadi grafik unit, grafik satuan. Nah, itu tinggal berapa beban yang nanti lewati di situ tinggal dikalikan dengan besaran yang ada di titik yang kita mau hitung. Kalau dia lewat di sini, berapa ya yang terjadi di sini akibat dia berbahan soda di sini tinggal 0,5 kali 10. Nanti tujuannya begitu. Nah, jadi langkah cara kerjanya adalah cara perhitungannya kita kerjakan beban satuan sejauh X pada masing-masing interval sesuai dengan garis pengaruh yang mau dihitung. Berikutnya hitung reaksi dengan menggunakan prinsip keseimbangan. Masih berlaku yang kita sudah pelajari, sigma sama dengan 0, sigma momen sama dengan 0, sigma vertikal sama dengan 0. Kemudian hitung besaran garis pengaruh pada titik-titik kritis yang kita mau, baru kemudian kita gambar garis pengaruh. Jadi keluaran dari gambar garis pengaruh itu berupa unit. Gambarnya berupa gambar yang satuan, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk yang paling pertama, kita masuk belajar dulu yang menghitung garis pengaruh reaksi peletakan. Nah, kalau garis pengaruh reaksi peletakan itu adalah garis pengaruh reaksi peletakan adalah suatu garis yang menggambarkan besarnya reaksi peletakan atau tumpuan yang diakibatkan oleh beban berjalan. Itu yang kita sebut dengan apa itu namanya garis pengaruh reaksi peletakan atau tumpuan. Langkahnya sama dengan yang tadi, cuma ada lebih rinci, lebih jelas di posisi yang kedua, yaitu hitung reaksi peletakan dengan menggunakan prinsip keseimbangan. Reaksi peletakan diperoleh berupa persamaan linier. Ini berupa persamaan linier kata kuncinya. Hitung reaksi peletakan pada titik kritis dengan cara memasukkan nilai-nilai X, kemudian gambar garis pengaruhnya. Nah, nanti kita contoh. Nah, ini contoh misalnya kita punya balok seperti ini, simple supported, ini adalah sendi, ini adalah roll, nanti ada beban berjalan ke sini, ya. Apapun beban yang berjalan nanti melewati itu, kita akan menggantikan dia dengan sebuah beban satu satuan. Jadi kita akan kerjakan beban satu satuan di sini, kita kerjakan. Jadi ini. Ya. Jadi kita kerjakan beban berjalan ini seperti demikian beban berjalannya. Jadi kita bikin beban P sebesar satu satuan. Ini makanya akan menjadi satuan berupa grafik satuannya. Anggap struktur kita itu bergerak dari A ke B. Kendaraan kita yang bergerak, jadi beban satu satuan bergerak dari A ke B. Atau boleh juga dari B ke A. Sama aja. Nah, sekarang kita mulai bahwa beban bergerak dari A ke B. Anggaplah beban itu pada titik sini sejauh X jaraknya. Ya? Anggap dia pada sejauh X. Kemudian pada titik sejauh X, tugas kita adalah berapa RA dan berapa RB. Nah, kalau ini di sejauh X berarti yang di sini sejauh apa? L kurang X. Nah, maka garis pengaruh reaksi peletakan untuk RA berarti kita untuk menghitungnya berarti sama aja, kita momen di titik sini untuk mendapatkan RA. Kalau kita momen di B maka berarti RA kita kali dengan L. Oke, RA kali L putar kanan kita anggap positif. Kemudian ada P. Kita kali jarak ke sini yaitu L kurang X. L kurang X sama dengan 0. Maka RA sama dengan ini. Ini yang saya bilang bahwa persamaan jadi persamaan linier. Maka kita peroleh bahwa garis pengaruh reaksi peletakan di A akibat beban berjalan seperti di atas, maka kita akan peroleh persamaannya begini. Oke? Nah, karena kita pada bergerak dari A sampai B, berarti kita punya interval X kita adalah lebih dari 0 kurang dari L. Nah, kita tinggal input ini. Kita tinggal input pada saat
X kita sama dengan 0, berarti itu dia di titik A. Berarti dia di sini sekarang. Beban itu ada di sini. Ya. Nah, kalau kita input 0 maka berarti 1 kita ini input L ya, maaf. Kita input 0 ya, kita input 0. Maka 0 dibagi L jadi 0, tinggal 1. Maka RA sama dengan 1. 1 ini jangan dianggap ini adalah satuan. Ya. Atau satuan. Nanti tinggal berapa dikali. Bebannya 10 ton, tinggal kali 10 gitu. Kemudian kalau dia berjalan terus, karena ini linear, kita gampang, tidak perlu semua titik kita taruh angkanya. X sama dengan L per 2, X sama dengan 3 L per 4, nggak perlu. Kita langsung sejauh L. Kalau kita input dia sejauh L menjadi, kalau L kita ganti dengan L ini X ini kita ganti dengan L, maka L bagi L sama dengan 1 kurang 1 adalah 0. Dah. Berarti garis pengaruh kita RA sudah selesai. Sekarang garis pengaruh RB, berarti kita tinggal momen di A. Kalau kita momen di A berarti RB dikali L, ini RB putar kiri kita anggap negatif, RB kali L kemudian P dikali X. Maka kita peroleh RB sama dengan X per L. Pada saat X sama dengan 0 berarti di sini ini ganti 0, maka berarti itu reaksi garis pengaruh RB di titik A sama dengan 0. Kalau kita ganti X sama dengan L, ini X kita ganti sama dengan, berarti itu garis pengaruh RB di titik B, jadi sama dengan 1. Nah, kalau kita gambar jadi begini gambarnya. Gini gambarnya jadinya. Ini adalah garis pengaruh. Ini adalah garis pengaruh RA dan ini ada garis pengaruh RB. Begini caranya, mulai bayangkan ini. Kalau beban berada di sini, waktu dia jalan beban ada di sini. Misalnya tadi 10 ton. Berarti reaksi peletakan kita akan menderita sebesar 10 ton. Oke? Ketika beban ini berjalan sudah sejauh misalnya sudah di tengah bentang pada jarak L per 2, maka berarti kalau di tengah bentang ini 1, ini berarti 1/2. Maka beban ini 10 ton ketika sudah ada di tengah-tengah bentang, berarti kita tinggal 10 dikali 1/2. Maka berarti reaksi peletakan yang di sini RA dia akan memikul sebesar 5 ton. Kalau dia di sini di titik A dia memikul 10 ton, kalau dia di tengah tinggal 5 ton, kalau dia misalnya berada di sini 3/4. Jadi 3L per 4. Maka tinggi sini adalah 1/4. Berarti tinggal kita kali kalau jaraknya dari sini 3/4. Jadi 1/4 kali 10. Maka berarti RA akan memikul beban sebesar 2,5 ton. Tapi ketika beban 10 ton sudah berada di titik B, maka RA tidak bisa memikul lagi, ya. Pasti dia tidak memikul apa-apa. Maka gayanya coba kalian perhatikan, kalau dia di sini berarti RA sama dengan 0. Begitu kebalikannya, kalau kita misalnya beban masih berada di sini, beban masih berada di titik A, maka RB akan tidak memikul beban apa-apa. Makin lama dia makin berat yang dia pikul. Akhirnya setelah sampai di titik B beban itu, maka RB akan memikul 10 ton. Itu bayangannya. Nah, jadi kalau kita bilang garis pengaruh reaksi peletakan, apapun yang kita hitung garis pengaruh reaksi peletakan akan selalu bentuknya seperti ini. Ya, khusus yang model simple supported begini. Modelnya akan selalu demikian. Oke? Bentuknya segitiga begini. Kalau misalnya garis pengaruh RA, maka berarti yang di RA-nya sebesar 1 dan REB-nya 0. Ini kalau model begini. Kalau cantilever lain lagi ceritanya, gambarnya. Nanti kita akan lihat, ya. Nah, kemudian kalau RB, ya RB seperti demikian. Tandanya apa? Positif. Ya. Tandanya positif. Jadi positif, kita mengasumsikan positif, ini gayanya reaksi peletakannya ke atas. Oke?
Oke? Udah? Bisa? Nah, coba kita permantap lagi. Kita langsung dulu supaya satu kali kita belajar, kita masuk ke garis pengaruh gaya lintang. Langkah-langkah perhitungannya apa? Kerjakan beban terpusat satu satuan pada interval tertentu sejauh X. Kemudian hitung reaksi peletakan dengan menggunakan prinsip-prinsip. Jadi reaksi peletakan yang kita hitung tadi masih kita pakai. Selanjutnya, hitung gaya lintang pada titik-titik yang diharapkan. Gaya lintang yang diperoleh berupa persamaan linear juga. Setelah kita punya persamaan, baru tinggal hitung gaya lintang pada titik kritis dengan cara memasukkan nilai X, baru kita gambar. Kita mulai yang tadi. Sekarang yang sebelumnya kita sudah dapat, ya, waktu hitung reaksi peletakan kita sudah dapat RA itu adalah ini. RA itu adalah L kurang X bagi L atau 1 kurang X per L, gitu ya. Kita sudah peroleh begini. Kemudian RB ini. Nah, sekarang kita berapa gaya lintang di titik C? Jadi kalau gaya lintang di titik C ini sedikit ke kiri di C atau sedikit ke kanan di titik C untuk menghitungnya, ya. Nah, kalau kita mau dilakukan begitu sama gampangnya seperti kita menghitung yang sebelumnya, gaya lintang sama cara berhitungnya. Berarti kalau kita lihat kondisi kita begini, yang ditentukan di titik, diminta dihitung gaya lintang di titik C, berarti kita punya interval, ada 2 interval. Interval dari A sampai C dan dari C sampai B. Kita punya 2 interval itu. Nah, mana A sampai C L per 3, C sampai B 2L per 3. Jadi total panjangnya L. Nah, kita sudah punya ini RA L kurang X dan RB X bagi L. Kita lanjut. Saya gambar kembali soal itu. Ini hakikat beban berjalan P sejauh X di sini adalah L kurang X bagi L. Ini adalah X per L. Ya. Ketika beban kita, ini titik C, ini titik A, titik B. Ketika beban kita berada di A dengan C, ya, dari berada beban satuan bekerja dari A ke C, dari A ke C. Oke? Nah, maka X kita adalah intervalnya adalah dari 0 sampai L per 3, ya. Karena kita punya bentang kita yang ini di sini adalah L per 3 dan ini 2L per 3. Jadi dari 0 sampai L per 3. Nah, cara menghitungnya ketika beban posisi di sini kan ini ada P sama dengan 1 satuan. Maka tinggal kita lakukan untuk menghitung Q, karena dia sekiri dari A ke C berarti sedikit ke kiri titik C, ya. Nah, berarti QCA sama dengan mudah kita ke atas apa? Gaya lintangnya positif. Berarti kita L kurang X per L atau 1 kurang X per L jadi yang ini. Baru kita kurangi beban 1. Gayanya ke bawah, ya. Ini gayanya ke bawah, kurang 1. Hasilnya adalah min X per L. Saat X sama dengan 0, berarti itu gaya lintang di titik A. Maka QCA itu sama dengan 0. Pada saat X sama dengan L per 3, itu ada gaya lintang di titik C. Kalau kita input C menjadi min C per 3. Lanjut, beban sekarang bergerak sudah berubah tempatnya. Tadinya ada di AC, sekarang pindah tempat ke CB. Nah, beban satu satuan bekerja dari C ke B. Ini maksudnya ini AC, ya, ini salah tulis. Dari C ke B. Berarti kalau kita bergerak dari sini 0, maka dari sini ke sini adalah L per 3 sampai L. Ya. Dari sini L per 3 sampai L, karena kita punya 0 di sini, 0 kita di sini. Oke? Ya. Berarti kita punya gaya lintang di titik C atau yang kanan sedikit karena sudah pada bintang CB, saya tulis CB, maka itu sama dengan ketika sudah di sini bebannya
Kita nggak usah pusing lagi ya, nggak usah pusing lagi. Ini hapus ulang dulu. Sorry. Kita punya gini. Beban ini titik C kita, beban sudah di sini, beban P. Nah, di sini kita ada RA. Jadi kalau kita mau hitung nggak usah pusing yang sebelah kanan, ambil saja yang ini. Langsung RA. Karena sama saja kalau kita lakukan dari kanan ke kiri. Nanti kalau kita lakukan dari kanan ke kiri, ini adalah ini X kurang S per L ya. Gitu. Kalau kita hitung menjadi X per L, ke atas dia posisi negatif ditambah dengan 1. Akan sama saja 1 kurang X per L. Sama dengan rumus ini. Nih. Apa ini? Oke? Maka gampangnya kita ambil saja yang sebelah kiri. Sebetulnya yang di atas juga begitu mudah, ya. Yang di atas itu mudah. Kita lakukan ketika beban kita ada di sini, kita ambil saja yang kanan. Ambil yang kanan pakai ini X per L. Ke atas tandanya apa? Kalau dari yang sebelah kanan gaya lintahnya ke atas adalah negatif, maka kita langsung min X per L, langsung ambil kita punya RA adalah min X per L. Jadi sebetulnya kita boleh yang paling gampang kita ambil dari kanan, ketika beban ada di kiri, ketika beban ada di kanan kita ambil yang kiri. Langsung saja, tinggal pakai kaidah oke, bagaimana menghitung gaya dalam kalau kita tinjau dari kanan dan kita tinjau dari kiri. Ya. Nah, maka kita peroleh X untuk CB X kurang X per L pada saat X sama dengan L per 3, dia adalah 2 per 3. Pada saat X sama dengan L, maka dia sama dengan 0. Udah, kalau begini sudah selesai, tinggal kita gambar. Gambarnya begini. Ya, gambar garis pengaruh gaya lintang di titik C begini gambarnya. Nah, jadi kalau kita punya beban masih berada di sini, misalnya beban kita, kendaraan kita berada di sini bebannya 10 ton, maka berarti tinggal berapa tinggi itu dikali 10 ton. Kalau kita punya beban tepat betul di titik C, berarti masih kita lakukan pengurangan 2 per 3 dengan 1/3. Tapi kita tidak usah begitu cara berpikirnya, karena jadi kita hitung saja langsung sedikit ke kiri daripada titik C di sini, sedikit ke kiri titik C. Maka tinggal beban kali 1/3. Kalau di sebelah kanan sedikit di titik C, maka langsung 2 per 3 dikali dengan beban. Itulah gaya lintang yang kita peroleh. Nah, inilah gambar garis pengaruh gaya lintang seperti demikian. Ya. Gitu. Pak, kalau begitu gaya lintang begitu semua gambarnya belum tentu. Ya, mirip-mirip tapi belum tentu sama. Oke. Lanjut, kita masuk ke momen. Momen. Ah, bagaimana kalau momen? Sama dengan kita berhitung momen, sama. Jadi kalau kita cari garis pengaruh momen di TC, berarti kita lagi-lagi ada 2 interval ya. Dari A ke C sama C ke B. Kita lihat. Maka kalau saya gambar kembali di sini soalnya ini kita punya ini adalah X per L, di sini adalah 1 kurang X per L. Beban di titik C, beban pertama masih di sini. Nah, supaya kita tidak susah, kalau kita menghitung momen C pada saat beban berada di A sampai C, pakai saja yang kanan, tidak usah pakai yang kiri. Kalau Anda pakai yang kiri boleh. Jadi ada RA 1 kurang X per L, gitu. Ini dikali ke titik C seperti ini. 1 kurang X per L dikali L per 3, karena jarak ini adalah L per 3. Dari sini ke sini L per 3. Kemudian dikurangi dengan P kali jarak ke situ. Berapa P jarak ke situ? Ini X. Ini L per 3, maka menjadi L per 3 kurang X. Jadi ini L per 3 kurang X. Nah, maka hasilnya menjadi 2 per 3 X. Itulah persamaannya. Kan paling gampang sebetulnya kita mulai aja dari kanan. Ya. Kita pakai RB, ini X per L. Baru kita kali jarak ke sini. Ini 2 L per
3. X kali 2L per 3 hasilnya adalah 2 per 3X. Oke? Lebih gampang mana? Lebih gampang pakai aja dari kanan supaya kita tidak banyak repot-repot. Nah, cuman tetap berlaku kaidah kita punya cara menghitung. Berarti kita anggap dari kanan, putar kiri adalah positif, maka kita dapat 2X per 3. Kalau sudah, tinggal kasih masuk. Pada saat X sama dengan 0, berarti itu momen di titik A sama dengan 0. Pada saat X sama dengan L per 3, berarti kita punya momen garis pengaruh di C itu adalah 2L per 9. Tinggal diganti L per 3 jadi L per 9, 2L per 9. Oke? Sama ketika lagi beban kita sudah berubah tempatnya. Beban kita sudah berubah tempatnya, sudah di sebelah kanan sekarang. Ini titik C, beban kita sudah di sini. Ini sejauh X, ini P sama dengan 1 satuan. Kita yang di sini adalah 1 kurang X per L. Ini adalah X per letakannya. Sudah pakai aja yang kiri. Tinggal langsung 1 kurang X per L dikali L per 3. Jadi L kurang X atau 1 kurang X per L, L kurang X per ini dikali langsung dengan jarak. Ini L per 3, udah dapat segini, 2L per 9. Kalau kita mau dari kanan juga boleh, pasti hasilnya sama. Ya. Kita sudah dapat ini 2L per 9. Ini cari persamaan ini dulu. Nah sekarang ketika kita pada saat X sama dengan L per 3, kita input dapat 2L per 9. Pada X sama dengan L, jadi ini ganti L, maka ini 0, biasanya 0. Kalau kita gambar jadi begini gambarnya. Ini gambar garis pengaruh momen. Seperti kita punya gambar bidang momen ya? Iya, mirip. Ya, mirip. Nah, itu. Jadi sekarang itulah cara kita menggambar garis pengaruh untuk reaksi peletakan, gaya lintang, sama momen. Gampang tidak? Gampang. Kan cuma mudah tuh, mudah sekali. Oke, lanjut. Nah, garis pengaruh reaksi peletakan dan gaya maksimum akibat beban berjalan. Garis pengaruh ini juga kita bisa pakai untuk menghitung. Karena tujuannya kita bikin garis pengaruh itu adalah supaya kita bisa menghitung di posisi mana menyebabkan reaksinya maksimum. Di mana posisi beban itu yang melewati kita punya struktur, kita punya konstruksi, menyebabkan reaksi peletakan di titik A misalnya maksimum, di titik B maksimum. Kapan dan di mana posisinya? Atau berapa kira-kira kalau dia lewat berapa maksimumnya? Gitu. Yang bisa dipikul. Sehingga kalau kalian mendesain, menjadi desain kalian akan sangat hasilnya akan aman karena kita tahu kapan dia maksimum dan berapa besarannya. Begitu juga kita menghitung gaya lintangnya. Posisi di mana sehingga menyebabkan gaya lintangnya maksimum. Atau kita nggak butuh posisi, yang kita butuh adalah maksimumnya berapa besar. 2 kah? 3 kah? 4 kah? Gitu. Kemudian berikutnya adalah momen. Kita juga momen juga begitu. Nah, kalau kita menghitung garis pengaruh untuk tujuannya menghitung gaya maksimum akibat berjalan, maka langkah-langkah perhitungannya begini. Pertama adalah beban berjalan yang bekerja pada struktur dihilangkan. Jadi kita hilangkan dulu beban berjalan yang keseluruhan. Baru kerjakan beban terpusat satu satuan pada interval tertentu sejauh X. Hitung reaksi peletakan gaya lintang, momen dengan menggunakan prinsip-prinsip keseimbangan. Reaksi peletakan diperoleh berupa persamaan linear. Hitung reaksi peletakan gaya lintang dan momen pada titik-titik yang diharapkan. Momen diperoleh berupa persamaan linear. Hitung reaksi peletakan dan gaya lintang dan momen pada titik-titik dengan cara memasukkan nilai X, baru gambar garis pengaruh gaya lintang, baru kita kerjakan beban berjalan sedemikian sehingga nilai momen yang diperoleh maksimum atau gaya, misalnya gaya lintang maksimum atau gaya reaksi peletakan maksimum. Kita lihat. Ini contohnya. Misalnya ini,
anggap adalah beban mau berjalan, ini mewakili kendaraan lah gitu, yang punya 2 roda. Ini kendaraan cukup aneh karena beban di depannya paling berat. Ada kendaraan begitu? Di depan paling berat? Ada. Kalau forklift angkat barang kan di depan paling berat ya. Anggap ini forklift sehingga masuk akal. Beban di depan paling berat ya. Nah, kalau dia beban di depan adalah 2P gitu. Di belakang sebesar P, jarak antara beban itu sumbu dengan sumbu rodanya adalah L/8. Kita diminta hitunglah reaksi, hitunglah garis pengaruh RA maksimum, RB maksimum, QC maksimum, dan MC maksimum. Akibat beban berjalan, beban bergerak dari A ke B. Kita sudah hitung tadi sebelumnya garis pengaruh RA, garis pengaruh RB, garis pengaruh gaya lintang di C, dan momen di C. Nah, ini kita akan pakai yang itu hasilnya untuk kita lakukan. Jadi caranya adalah kita hilangkan dulu ini, beban ini kita hilangkan. Jadi ini kita hilangkan, buang. Kita ganti di beban satuan seperti yang sebelumnya. Kita hitung garis pengaruhnya. Nanti setelah kita hitung gambar reaksi, garis pengaruh reaksi peletakan, gambar gaya lintangnya, garis pengaruh gaya lintang, gambar garis pengaruh momennya, baru kita kerjakan beban berjalan. Itu langkah-langkahnya. Nah, kita lakukan. Nah, sekarang ini gambar garis pengaruhnya yang kita sudah hitung sebelumnya. Nah, baru kita kerjakan di atas ini beban, kita kasih jalan nih beban ya. Nih, garis pengaruh RA yang ini RB, QC, MC ya. Baru kita kasih kerjakan jalan. Pertama kan kita cerita kemungkinan. Misalnya pertama masuk baru roda depan yang ada di titik A. Roda belakang belum. Kalau kita hitung berarti logikanya begini ya, mulai begini berpikir. Kalau garis pengaruhnya gambarnya begini, garis pengaruhnya gambarnya begini, berarti kapan dia besar? Ketika dia berada di situ. Kalau di sini kan kecil ya. Nah, jadi berpikir, oh dia ada di sini, berarti 2P kali 1, 2P kali 1 sama dengan 2P. Kita kasih jalan. Kalau kita kasih jalan lagi berikutnya, beban 2P masih di sini, tapi beban P masih di luar. Tentu tidak akan lebih besar dari 2P ya, pasti ya. Karena jatuh di sini misalnya, di sini, sedangkan beban P-nya masih di luar sini. Jadi tidak mungkin itu lebih besar. Sekarang kita coba. Andai kata P sudah di sini, P1 sudah di sini. Yang P yang ini. Yang 2P tentu di sini. Kita hitung. Kalau kita P di sini, 2P di sini, berarti kalau ini L/8, karena ini sebesar 1, maka yang ini 7/8. Cara menghitung ini pakai apa? Menghitung berapa tinggi ini? 7/8 apa dari mana? Pakai sifat dari segitiga saya bangun. Jadi kalau kita punya panjang begini, ini sini, ini panjangnya L, di sini 1. Sekarang kita punya, ditanya berapa di sini, ketika di sini ditahu adalah L/8. Maka berarti yang sisanya ini adalah 7/8L. Oke? Karena ini 1, langsung pakai saja 7/8. Oke? Karena jaraknya ini L/4, 7/8. Maka 7 ini 7/8. Bikin perbandingan Pak. Jadi 7/8 berbanding L. Kemudian yang kita cari ini misalnya Y sama dengan Y berbanding dengan kita punya 1. Maka berarti ini habis-habis, maka Y sama dengan 7/8. Nah, sekarang 7/8 jadi kita hitung 1 dikali 1, P dikali 1, ditambah 2P dikali 7/8, dapat 22P/8. Karena kalau kita rubah ini 14, P dirubah jadi 8/8, 8 tambah 14 22. 22 bagi 8, ternyata nilai ini lebih besar dari 2. Maka kita berkesimpulan bahwa akan menjadi nilainya terbesar bila posisi roda belakang berada di titik A.
Ini yang kita dapat. Jadi kemungkinan reaksi peletakan di A yang paling besar, dia akan pikul sebesar ini. Oke? Jadi tidak akan ada yang lebih besar dari ini. Tidak akan ada. Besarnya cuma 22P per 8. Karena kalau kita kasih berjalan di sini, kan spasi kecil ya. Spasi kecil karena pengalinya cuma di sini, pengali yang ini. Dia kecil. Spasi tidak akan lebih besar daripada yang 22P per 8. Jadi insting itu harus jalan di kalian. Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke yang RB. RB. Tentu kalau RB kita mulai berpikir, bagaimana kita menempatkan? Oh, pasti yang paling besar kita tempatkan roda depan di sini. Ya, roda belakang di sini. Maka kalau kita hitung ini 1 sama perbandingan segitiga tadi, ini L per 8, 7 per 8 dengan 1. Kalau kita 7 per 8 tambah 2, maka hasilnya adalah, ini kita rubah per 8 jadi 16 per 8, 16 tambah 7 dapat 23, 23 per 8. Kira-kira ada yang lebih besar dari itu? Tidak mungkin. Ya, sebetulnya tidak perlu. Ini saya coba saja, kita taruh P di sini, yang roda belakang. Tentu cuma sebesar 1, maka ini yang paling besar. Tidak ada yang lebih besar dari itu. Itu tujuannya. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya adalah gaya lintang. Karena kita punya gambar begini, bagaimana kita berpikir menempatkan? Beban 2P. Kita tempatkan begini. Oh, kalau begitu kita tempatkan begini dulu pertama. Yang pertama, kita punya 2P itu di sepertiga sini, berarti sedikit ke kiri lah dari titik C. Ini sepertiga. Maka kalau itu L per 6 berarti sini dapat 2 per 8. Jadi pakai perbandingan. Jadi kalau kita punya segitiga begini, segitiga kita begini. Ini sepertiga. Kalau ini 1/8. Jarak ini adalah 1/3. Maka berapa nilai ini? Ya, banyak. Kita punya Q berbanding dengan 1/3 sama dengan, jadi yang ini ini 1/8 ya. Maka sisa yang ini adalah, kalau kita berubah ke 1/3 jadi per 8 menjadi 8 per 24 ya. Jadi kalau kita 1/3 kita kurang dengan 1/8. Jadi kita rubah sama dengan per 24. 8 kurang 3 dapat 5 per 24. Maka berarti kita punya tinggi ini nanti sebentar. Itu jadi 50. Ini panjang yang kecil itu menjadi 5 per 24. Berbanding dengan panjang total adalah L per atau 1/3. Ini bagi-bagi aja langsung sama dengan 5 per 24. Nah, itulah 5 per 24. Oke? Ya. Kita sudah dapat 5-nya, dapat 5 per 24. Langsung kita punya P 5. Yang pertama roda belakang 5P kali 5 per 24. Ini roda belakang, ini kali ini. Kemudian roda depannya adalah 2P dikali dengan 1/3. Dapat segini. Pakai apa tidak taruh negatif? Ya, kita hitung beban maksimum. Gaya itu negatif itu cuma menyatakan arah. Tapi kalau cerita besar dimutlakan. Dipasang harga mutlaknya. Oke, dapat 21 per. Terus gimana selanjutnya? Kalau saya bikin posisi roda kita adalah 1 di sini, 1 di sini, maka pasti kecil ya. Karena ada positif dan negatif, kali kita jumlah. Kalau ini harus jumlah, pasti kecil. Oke, karena ada pengurangnya di sini. Oh, kalau begitu kita rubah. Tidak mungkin beban roda belakang itu berada di bentang L per 3, maka berarti kita anggap sudah lewat semua. Jadi roda belakang di sini, roda depan di sini ini. Jadi gini. Nah, ini dari 3 per 24 sama lagi, segitiga gini, ya. Ini kita cari, panjang ini adalah 2L per 3, saya pakai 2 per 3 aja. Nah, kemudian tinggi ini adalah 2 per 3. Nah, kalau kita ini adalah 1/8, maka ini menjadi
2/3 kurang 1/8. Kalau kita rubah per 24, jadi 16 kurang 3, dapat 13/24. Ya, tinggal langsung 13/24 berbanding dengan 2/3, sama dengan Q berbanding 2/3. Habis, tinggal itu. Oke? Di matematika aja itu, silakan kalian. Kita dapat begini. Kita kalikan dengan dapat 21/12. Kita bandingkan dengan ini. Mana lebih besar? Ini sama-sama 21 tapi penyebut 24, penyebut 12. Berarti yang paling besar adalah yang ini. Inilah daya lintang maksimum. Maka kalian bisa merencanakan jauh lebih bagus daripada kita pakai beban statik. Tahu kapan dia maksimum. Sekarang lanjut kita ke berikutnya yang momen. Gimana kita tempatkan? Tentu kita cara menempatkan, pertama roda depan langsung di situ. Ini roda belakang di sini. Ini karena ini tingginya 2L/9, kalau kita hitung pakai persamaan segitiga sebangun, sifat segitiga sebangun, maka kita dapat 5/36. Kalau 5/36 ya kita bikin ulang lagi ini. Ini ya. Ini 2/9. Ini adalah 1/3. Jarak dari sini ke sini ini adalah X. Sorry, salah. Yang itu. Mana penghapusnya? Kita butuh jarak sini kita tahu. Ini adalah L/8. Maka yang ini ini X. Berapa nilai itu? Jadi 1/3 kurang 1/8 menjadi 5/24. Sekarang 5/24 panjang itu berbanding panjang total 1/3, sama dengan yang tinggi ini berbanding 29. Jadi kita bilang Y/2/9. Wih, ada setan di sini biasanya. Ya takut ini? Ya, bagus. Jadi kalau kita hitung menjadi ini 5/24 kali 1/3 ya. Kemudian dapat jadi 5 kalau 24 dapat 8 ya. 5/8. 5/8 dikali dengan 2/9. Sorry. Jadi kita ini kali, ini kita balik ke sini. Ya. Kalau kita 5/8 kali 2/9, ini bagi dapat 4. 4 kali 9 36, dapat 5/36. Dapatlah 5/36. Kalau kita masukin nilainya, maka P kali 5/36, 2P kali dapat segini. Yang kedua kita lakukan beban roda belakang di sini, roda depan. Sebetulnya kita tidak boleh langsung bilang begini. Pasti yang pertama lebih besar, belum tentu, karena kita punya beda bentangnya ya. Kita coba. Ternyata hasilnya memberikan yang sama. Sama hasilnya. Jadi kalau dicek hasilnya menjadi sama. Berkesimpulan kalau sama ya pilih saja salah satu. Oke? Gitu. Akhirnya kita coba dengan karena dia yang ini menjadi sama besar. Ini kita coba dengan cara lain. Kita kasih kangkangi dia, kan pasti akan beda. Kita coba kangkangi. Bagaimana mendapatkan sampai dapat ini L/24? Itu yang paling penting. Bagaimana mendapatkan L/24? Jadi ketika kita punya beban begini, ini kita punya adalah ini 2 ya, P. P saya ganti dengan angka 1 ya, 1 supaya gampang. Ini angka 2. Ini berapa nilainya? 1/8. Kita mau cari tahu di mana titik berat dari 2 ini. Kita mau cari atau resultan dari 2 ini, resultan ini. Ini 3. 1 tambah 2, 3. Berapa jarak yang di sini, berapa jarak yang di sini? Caranya mudah. Jadi kalian tinggal 2 kali jarak ke situ, jadi 2
kali jarak kita momen di sini 2 kali jarak ke situ. Oke, 2 kali 1/8. 1 kali jarak ke situ 0. Jadi tinggal habis kemudian selanjutnya dibagi jarak total. Ya. Dibagi dengan jadi kalau kita mau hitung ini untuk mencari jarak itu kali jarak ke sini di sini 2 kali ke sini 1 kali ke sini baru kemudian dibagi dengan beban kita 2 tambah 1 dibagi 3 maka berarti itu menjadi 1/4 dibagi 3 sama dengan hasilnya 1/12. Dapat maka jarak kita karena kita kali ke sini maka 1/12 itu dari sini ke situ. Ini X. Yang kita dapat 1/12. Kalau itu dapat 1/12 maka sisanya 1/8 kurang 1/12. Jadi kita rubah per 24. Ini 3 kurang 2 sama dengan 1/24. Maka jarak terkecil itu L/24. Kalau kita kerjakan itu ternyata hasilnya dapat segini 7/12 ya. Kita lihat hasil sebelumnya berapa? 7/12 juga. Maka tiga menghasilkan hasil yang sama, maka kita tetap pilih salah satu. Pak kalau begitu tidak usah bikin begini, belum tentu. Nanti ini satu saat ini punya guna kalau misalnya ternyata kita punya kendaraan yang lewat, misalnya rodanya 3, rodanya 4 akan beda. Oke, kalau 2 apa mungkin akan sama, belum tentu. Cuma kebetulan saja dia bisa seperti itu. Oke, itulah gunanya garis Maka ketika Anda boleh bayangkan, kalau kita mau hitung mendesain kita punya balok yang sederhana ini atau kita punya jembatan, kita mau hitung berapa momen yang terjadi di titik sini. Berapa momen yang terjadi di titik sini? Ini. Momen maksimum. Maka kita caranya pakai garis pengaruh. Ketika kendaraan mau lewat, tinggal kita, ini roda 2. Kalau ternyata Pak itu roda 2, yang berikutnya yang tronton mau lewat, trailer, maka bebannya segini, ada rodanya ini. Ini berapa ton, ini berapa ton, ini berapa ton, ada jarak sumbu sini. Ada standarnya kita punya jarak. Kita bisa hitung dengan baik. Tapi kalau beban berjalan yang lewat sini, pakai ilmu yang Anda pelajari sebelumnya tidak boleh pakai. Anda tidak bisa hitung. Bagaimana cara hitungnya? Boleh, tapi caranya lama. Coba digeser 1 meter, berapa? Hitung manual lagi, hitung lagi, geser lagi, berapa? Hitung lagi, berapa? Ini nggak perlu. Kalau ini cukup dengan menggambar garis pengaruhnya, baru tinggal menempatkan beban-bebannya. Gini caranya, oke? Ada yang lainnya? Enggak ada, makasih. Kita masuk contoh lain ya. Kita akan bikin contoh yang lain. Kita akan bikin contoh bahwa di mana garis pengaruh juga bisa kita pakai untuk menghitung beban statik. Ya, bisa dipakai nanti kita lihat.